Ya, ini bisa kita skip. Tadi sudah masih sama. Kemudian ya lightning detector. Ketika membicarakan lightning detector, maka pasti yang kalau berhubungannya dengan fenomena meteorologi, berarti maknanya adalah petir yang dimaksud ya. Di lightning bisa bukan lightning untuk apa namanya studio, bukan untuk keperluan ruangan ya. Ini adalah pasti membicarakan tentang petir. Saya kira semua kita sudah familiar dengan yang namanya petir karena ini kejadian yang sehari-hari kita alami. Kalau yang secara definisi dapat kita nyatakan petir itu adalah merupakan proses pelepasan muatan listrik antara daerah bermuatan positif dan negatif di dalam awan. Jadi ada perbedaan muatan positif dan negatif yang begitu besar di awan, sehingga kemudian perlu menyeimbangkan itu, perbedaan itu agar tidak terlalu besar lagi prosesnya, sehingga disitulah muncul petir. Ya. Kemudian efek samping biasanya atau fenomena penyerta ketika ada petir adalah adanya kilat dan guntur atau guruh ya. Guntur atau guruh. Ya, di mana biasanya lebih cepat kita lihat keberadaannya dibanding dengan guntur. Karena memang kilat yang merupakan cahaya berjalan atau merambat dengan kecepatan cahaya, yaitu 3 kali 10⁸ meter per second, yang sangat jauh berbeda dengan guntur yang merambat dalam kecepatan suara, yaitu pada 340 meter per second. Jadi kemudian ketika petir terjadi, maka akan dihasilkan sinyal elektromagnetik dengan frekuensi antara 1 Hz sampai 3 kali 10⁹ Hz. Jadi 3 GHz ya. Nah, itu adalah sinyal elektromagnetik yang dapat dihasilkan pada satu fenomena terjadinya petir. Dan ini yang kemudian menarik minat bagi para peneliti, fitur ini yang dapat digunakan untuk mendeteksi keberadaan atau posisi dari petir tersebut. Ya, kalau kita lihat sebaran petir di dunia, hampir di seluruh dunia mengalami petir, walaupun dengan tingkat intensitas yang berbeda. Kalau kita lihat dari peta yang ada di layar, saya peroleh dari Faisala, salah satu produsen detektor petir. Jadi detektor petir bukan penangkal petir ya, detektor petir. Satu yang beda jauh. Ini kalau kemudian Indonesia saya kira memang termasuk sebagai konsekuensi negara tropis dengan iklim yang mungkin lebih banyak dominan lembabnya, sehingga potensi hujan juga besar di situ. Ya, kita lihat di sisi Indonesia memang merata, intensitasnya rata-rata tinggi, gitu. Intensitasnya rata-rata tinggi. Ya, untuk jenis-jenis petir sendiri ada beberapa jenis petir yang bisa dikategorikan di situ, yaitu pertama adalah petir yang terdapat di dalam awan, itu dalam satu awan gitu, atau intracloud. Ini antara petir yang terjadi antara ujung positif pada bagian bawah, pada bagian puncak awan, dan pada bagian negatif di dasar awan, tapi masih dalam satu awan. Kemudian ada untuk intercloud, kemudian ada cloud to cloud atau intercloud lightning. Ini ada petir yang terjadi antar awan yang di sini. Kemudian ada cloud to ground. Jadi dari awan ke
bumi atau ke tanah ya. Nah, ini adalah tipe-tipe atau jenis-jenis petir yang ada. Kemudian untuk penyebab petir sendiri tidak hanya disebabkan oleh badai, tidak hanya disebabkan oleh badai, tapi bisa juga disebabkan oleh angin topan ataupun badai salju, kemudian bisa juga disebabkan oleh erupsi gunung api, kemudian kebakaran hutan yang mungkin begitu masif, ya, sehingga menyebabkan pergerakan awan atau lapisan awan yang di atasnya, sehingga menyebabkan munculnya petir di situ. Kemudian untuk sistem deteksi petir, ini secara umum terdapat dua platform. Yang pertama space atau mobile base. Ini umumnya menggunakan satelit. Kemudian yang kedua adalah ground base. Ini yang lebih akan kita bahas di sini karena memang karena kaitannya dengan awas yang ada di permukaan bumi ya, pemasangannya. Ada ground base di situ, itu dari sisi platform. Lalu untuk metode deteksinya, terdapat 3 metode yang umum digunakan, yaitu perhitungan waktu tiba atau time of arrival, Halo, Pak Agung. Ya, sepertinya sedang ada gangguan. Iya Mas, Jabodetabek kayaknya hujan ini di sini, hujan besar. Mungkin ada gangguan sinyal. Ya, jadi sangat disayangkan tadi Bapak Agung ada gangguan sinyal ya. Kalau gitu, ini apa? Kita menunggu Bapak Agung apa saya lanjut ke sesi tanya jawab, Pak Maulana? Mungkin sembari menunggu Pak Agung bisa dikasih WordPress mungkin Mas, sambil nanti lanjut ke sesi ketiga sambil menunggu Pak Agung. Ya, baik. Jadi ada sedikit perubahan sesi acara ya. Jadi di sesi akhir sesi 2 ini nanti kita akan menanyakan kepada audiens, kepada Bapak Ibu peserta lewat chat, nanti bisa dijawab. Siapa cepat nanti bisa mendapatkan 1 buah buku AWOS tadi. Halo. Halo. Oh iya. Silakan Pak Agung. Oh, oke. Bapak Agung udah tersambung. Tahu-tahu keluar tadi. Ya. Suara terdengar, Pak? Iya, terdengar, Pak. Tadi langsung keluar. Dengar. Ya, terima kasih. Saya lanjut ya. Iya, monggo Bapak. Ntar saya sharing. Sudah terlihat ya? Sudah, Bapak. Baik, lanjutkan. Ya, tadi sampai ada metode time penentuan atau metode deteksi lokasi petir dengan menggunakan metode time of arrival. Jadi ini menghitung waktu yang dibutuhkan sinyal itu dari lokasi petir ke sensor, ya, ke detektor.
Kemudian dari satu titik sebenarnya bisa gitu, untuk menentukan itu, tapi biasanya akurasinya kurang bagus, sehingga paling tidak dianjurkan minimal 3 titik sensor yang digunakan untuk menggunakan pengukuran atau menentukan posisi atau lokasi dari petir. Ya, saya kira ini tidak metodenya tidak jauh beda dengan teman-teman yang Suaranya kurang keras. Sudah? Sudah, Pak. Sudah, Mas. Maaf, ini apa namanya? Headsetnya ini agak bermasalah. Ya, kita lanjut tadi. Jadi penentuan dengan metode time of arrival ini dengan menggunakan paling tidak 3 lokasi sensor yang menghitung waktu kedatangan di masing-masing sensor, kemudian dari situ dihitung menggunakan perhitungan hiperbolik, ya. Kalkulasi hiperbolik ini ada metode algoritma sendiri yang mungkin perlu pembahasan lebih mendalam di situ dalam menjadi satu tema tersendiri nantinya. Itu untuk metode time of arrival. Nah, kemudian metode yang kedua adalah metode MDF berdasarkan kekuatan medan magnet yang terdeteksi oleh sensor. Yang kemudian ini kurang lebih sama, ya bisa menggunakan satu, tetapi akurasinya mungkin akan sangat kurang dibandingkan dengan metode 3 sensor, ya, dalam menentukan lokasi. Jadi yang difokus utama adalah besaran energi yang diterima, energi elektromagnetik yang diterima oleh dari setiap sensor, ya, dari setiap sensor. Akan berbeda, misalkan dalam satu sensor, setiap sensor dari diagram yang sebelah kiri, akan berbeda energi kuat medan elektromagnetik yang berasal dari, kalau misalkan kita lihat di sini ada 4 arah mata angin, pada utara, timur, selatan, dan barat, maka akan sangat berbeda kalau sumbernya misalkan dari arah barat daya, maka energi dari sisi lainnya akan tidak dominan atau akan lebih kecil, sehingga bisa ditentukan posisinya dari arah kedatangan yang lebih besar atau yang paling besar di situ. Tapi ini belum mencukupi untuk menentukan seberapa jauh posisi dari petir terhadap sensornya, sehingga diperlukan tambahan sensor lain untuk verifikasi atau melakukan perhitungan atau melakukan kalkulasi dari posisi petir itu secara lebih akurat. Ya. Nah, ini adalah beberapa produk dari produsen alat detektor petir atau lightning detector ini, dengan masing-masing menggunakan metode yang berbeda-beda. Dari contoh yang ada di sini, misalkan dari teknologi itu menggunakan direct finding atau MDF tadi pada frekuensi 1 kHz. Kemudian untuk MetOffice ATDNet ini menggunakan time of arrival. Kemudian untuk Vaisala menggunakan tipe hybrid, jadi menggunakan direct finding dan juga menggunakan time of arrival, jadi paduan keduanya. Untuk Linet juga demikian, menggunakan hybrid, dan untuk WWLLN menggunakan time of arrival. Ini adalah contoh-contoh beberapa produk yang dihasilkan oleh beberapa produsen atau manufaktur lightning detector yang ada. Bisa dilihat konstruksinya, salah satu contohnya yang diproduksi oleh Vaisala di sebelah kanan. Contoh konstruksinya. Ini untuk yang tipe hybrid. Sedangkan untuk tampilan lightning detection pada AWOS dapat dilihat pada contoh tampilan layar dari salah satu produk
produsen AWOS, yaitu di sini All Weather. Tampilannya dalam berupa grafik dengan yang digambarkan dengan arah mata angin pada 8 bagian arah mata angin dengan lingkaran titik pusat di mana lokasi detektor berada. Kemudian hasil deteksinya ditampilkan di layar dengan beberapa indikasi dengan ketentuan seperti tertera di sini. Kalau dia berada pada jarak 0 sampai 5 nautical miles, yang artinya itu adalah dalam ruang lingkup aerodrome atau ruang lingkup bandara, akan muncul peringatan thunderstorm at airport, teksnya TS at airport, kemudian voice juga. Jadi kemudian pada titik tengah lingkaran ini akan berwarna kuning, akan aktif. Kemudian kalau petir itu terjadi pada jarak 5 sampai 10 nautical miles, maka pada ring kedua akan aktif, tergantung pada sisi mana lokasi atau petir itu berasal. Kemudian akan muncul peringatan thunderstorm in vicinity dalam teks dan voice sama. Dan kalau itu terjadi, petir itu terjadi pada jarak yang jauh sekali, sampai 10 sampai 30 nautical miles dari posisi atau dari lokasi sensor, maka akan muncul peringatan lightning LTG-DSNT, ya, lightning distance. Jadi terjadi petir dalam pada jarak yang jauh. Kemudian disertai dengan pesan suara lightning, jadi ada pesan suara berbunyi seperti itu, seperti alarm. Itu untuk contoh tampilan yang ada di AWOS. Ya, kemudian seperti kita lihat tadi bahwa terutama untuk produsen detektor lightning detektor Vaisala, misalkan dia mempunyai jaringan pendeteksi petir yang begitu rapat, yang kalau dicontohkan di sini minimal dari 3 komponen yang membentuk jaringan tersebut, yaitu pertama sensornya sendiri, sensor detektor petirnya, kemudian ada central processing-nya, nah baru kemudian setelah dari central processing ada display software. Nah, saya kira ini bisa juga kalau ditarik dalam ranah penelitian, maka menjadi satu peluang yang bisa digali lebih jauh. Dari sisi lightning-nya bisa, dari sisi pengolahan datanya bisa, kemudian dari display-nya juga bisa. Itu bisa menjadi satu objek penelitian tersendiri. Ya, saya kira sudah disinggung di awal tadi. Masih sama dengan materi-materi sebelumnya, bahwa memang kita, Indonesia ini masih negara yang memiliki kemampuan untuk impor, ya, atau lebih suka untuk impor, ya, masih belum bisa mandiri lah istilahnya, terutama hal-hal terkait dengan instrumen. Saya kira banyak, tidak hanya di bidang meteorologi dan lain juga, dan itu menjadi peluang riset kita. Tinggal bagaimana kemudian mengelola atau memanage aktivitas riset itu supaya kemudian tidak hanya terbatas pada hitam di atas putih atau sekedar paper-paper di jurnal, tapi kemudian tidak pernah diproduksi massal, ya, kemudian tidak pernah menunjang kemandirian bangsa ini untuk dapat berdiri di atas kaki sendiri. Nah, saya kira itu demikian, Bapak Moderator, Pak Hairil, terima kasih.